Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami punya Allah yang sangat baik, yang sangat baik kepada kami. Sehingga Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, penyertaan yang Tuhan yang sempurna untuk kami terus kami rasakan Tuhan. Karena itu Tuhan, di tengah apapun yang menimpa kami, situasi apapun, keadaan apapun yang menimpa kami tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu Bapa, kami pagi ini mengucap syukur Kau masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Mari Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau kudus,
Sungguh indah bersama.
tangan dan sorak sama sama. Haleluya. Haleluya. Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Amin. Walaupun saya tidak melihat mulut-mulutnya yang tersenyum, tapi Allah kita melihat senyuman kita yang termanis. Amin. Berikan tepuk tangan lagi sekali. Haleluya. Katakan terbaiknya dengan hati bersyukur, mari hati yang sedih buang ke jalan. Ya, datanglah ke hadiratnya. Dengan hati bersyukur,
berikan buat kami untuk kami responi Tuhan. Karena kami tahu ada waktunya nanti tidak akan pernah ada kami bisa beribadah di gereja. Ada waktunya kami tidak akan pernah bisa bersekutu dengan Tuhan secara bebas. Tetapi waktu ini ketika kami ada di rumah-Mu, ini satu kesempatan yang luar biasa. Kami kembalikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat pagi hari ini berdoa Tuhan, membawa 5 generasi yang Tuhan percayakan kepada kami, Gembala Tuhan di tempat ini. Tuhan mau berdoa, mari Tuhan berikan rasa hati yang senantiasa lapar dan haus akan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Bukan karena keadaan seperti ini yang membuat kami takut sehingga kami tidak bisa beribadah. Tidak, Tuhan Yesus, takut untuk kami melangkah ke rumah-Mu. Tuhan, kami berdoa dalam kesempatan yang masih ada ini dipakai oleh anak-anak-Mu untuk terus Tuhan Yesus, karena kami tahu waktu-Mu sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu biarlah hati kami hamba-Mu berdoa, 5 generasi yang mungkin mereka tidak bisa ibadah di gereja, tetapi hamba-Mu rindu Tuhan, mereka terus memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Karena waktunya Tuhan, kami tahu Engkau akan segera datang menjemput kami. Biarlah kedapatan mendapati iman kami ini tetap di dalam Tuhan. Dan saat pagi hari berdoa membawa bangsa kami kepadamu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan mewakili bangsa kami. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kami tahu Tuhan, ketika kami merendahkan diri Tuhan dan kami berdoa, biarlah hati-Mu Tuhan tertuju buat Indonesia. Saat kami menghadapi pandemi yang seperti ini, kami berdoa Tuhan ada perubahan, ada pembalikan. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, sehingga kami boleh melihat ada satu campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam bangsa kami terjadi, baik di dunia ekonomi, di dunia pendidikan, di dunia Tuhan Yesus pelayanan, di dunia-dunia lain, untuk kami bisa beribadah dengan normal Tuhan, bukan hanya sekedar new normal. Oleh sebab itu kami berdoa, biar belas kasihan Tuhan terjadi atas bangsa kami, tercurah buat bangsa kami. Kalau kami berdoa, biarkan Tuhan kuatkan dan teguhkan setiap anak-anak-Mu, gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk kami semuanya Tuhan tetap ada di dalam kasih kemurahan. Dan yang berdoa Bapa, dan pemerintah saat menyikapi hal-hal ini Tuhan akan meliputi Pak Jokowi, menteri-menteri tentang TNI Polri, tenaga medis, semuanya ada dalam kasih kemurahan. Sehingga kami boleh melihat ada satu campur tangan Tuhan yang luar biasa lewat pemimpin-pemimpin bangsa kami ini nyata Tuhan. Dan kami menyerahkan kepadamu, dalam Tuhan akan terus bergerak, membuat 5 generasi di tempat ini diberkati. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Usaha, setiap kegiatan, setiap apa yang dilakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sekalipun saat ini dunia merasakan Tuhan Yesus ketakutan, tetapi biarlah setiap apa yang kami lakukan, anak-anak Tuhan, setiap kami melangkah bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kami akan melihat ada satu pembelaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, ini doa kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Dan persembahan apa yang sudah kami bawa di rumah Tuhan, Tuhan memberkati lipat-lipat kali-kali. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang kami tahu hanya Kau yang
Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan telah menuntun setiap kami. Pagi hari ini kami ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Mari Allah Roh Kudus yang memimpin seluruh ibadah kami dari awal pertama selesai. Kami telah memuji nama-Mu, kami telah menyembah Engkau. Demikian juga korban syukur telah kami bawa. Biar itu semua yang belum berkenan dan menyukakan hati Engkau. Bahkan lewat ibadah ini ketika Roh-Mu bertatas puji kami boleh dikuatkan, roh kami disegarkan, iman kami terus dikuatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan bersama-sama duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, agar hamba boleh menyatakan isi hati-Mu dalam waktu kurang lebih 30 menit ini, sepenuhnya dalam kendali sepenuh kuasa Tuhan. Dan firman Tuhan kami sampai yang kami dengar boleh memberkati kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur dan kami siap untuk memberkati firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Yang saya mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, baik engkau yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun kami yang mengikuti ibadah di rumah, dilawat oleh kuasa Tuhan dan berkat Tuhan melalui sikap kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang saya mendengarkan firman Tuhan kita sepakat berkata, amin. Berikan sorak-sorai dan Tuhan kepada Kristus. Yakinkan bila menjadi Tuhan kita itu baik bagi kita. Amin. Tidak boleh kos-kosan, cukup bangun-bangun. Oke, silakan duduk Bapak dan Saudara dikasih Tuhan. Shalom Bapak dan Saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur karena minggu ini kita kembali dapat dipertemukan dalam ibadah kita di tempat ini. Sekalipun terus saya katakan ibadah kita masih jumlah hadir kita tetap dibatasi, mengacu kepada surat kita yang kita sudah sampaikan kepada kelurahan, kecamatan dan ketua gugus tugas Komisi 19 yang ada di Purbalingga. Namun demikian kita tetap bersyukur karena kita sudah mulai ibadah di gereja. Amin. Amin. Di kemarin dan hari ini dan pagi dan sore kita adakan ibadah. Kita bersyukur untuk saat itu, untuk kondisi ini sekalipun kita tetap mengikuti peraturan yang ada, yaitu protokol kesehatan mutlak dilakukan. Ya, maka dari itu saya berharap kepada Bapak Ibu Saudara semua ketika beribadah yang sudah mendaftarkan diri supaya ketika kita ibadah jangan lupa cuci tangan, ya, jangan lupa pakai masker, ya. Sekalipun waktu ibadah itu memang susah, ya rasanya nyanyi kok rasanya kok pada megap-megap tersebut, padahal kita sehat semua. Tapi inilah kondisinya, ya. Apakah nanti saya pakai masker sudah waktu puji Tuhan? Di depan ini baru saya lepaskan masker. Kenapa? Nanti kalau saya pakai masker nanti rasanya nafas tuh susah sudah kasih Tuhan. Tapi saya berusaha pakai begini, ya, supaya apa? Supaya tetap kondisi kita tetap terjaga satu dengan lainnya. Amin. Nah, baik Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalau minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan, ayo gereja Tuhan, bangkitkan manusia rohanimu, ya, bangkitkan manusia rohanimu dalam kondisi yang susah, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang tidak menunjang seperti itu. Untuk bangkit itu tidak mudah, ya. Tetapi bagaimanapun juga sebagai gereja Tuhan kita harus terus berjuang supaya rohani kita bangkit. Amin. Bilang kiri kanan rohani kita tetap bangkit, ya. Nah, kenapa kita harus bangkit? Supaya hidup rohani kita itu tidak lemah dan menjadi mundur. Kalau kita lemah dan mundur, kondisi seperti ini tidak mudah kita menghadapi kalau iman lemah. Lalu yang kedua, kenapa kita harus bangkit? Karena Tuhan merindukan gereja Tuhan terus harus tetap bangkit sekalipun susah, ya. Yang ketiga, kenapa kita harus bangkit? Supaya kita tidak mengalami kematian rohani. Bilang kiri kananku, jangan sampai mati rohanimu. Nah, sudah berkasih Tuhan. Saya ngomong begini karena saya berjuang, sudah berkasih Tuhan, tidak mudah. Kadang langsung menangis, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak kuat. Tapi kadang-kadang ada pujian, ada suara bilang begini, kamu harus kuat, kamu harus bangkit. Tiba-tiba kalau saya langsung bilang, jangan sama Yesus, aku harus bangkit. Kenapa? Jangan sampai kita mati sama ini. Tapi sekalipun kondisi susah, kondisi berat, tapi Tuhan tetap berkata, hai umatku, bangkitkan manusia rohanimu. Amin. Amin. Nah, itu firman Tuhan itu kemarin. Pagi ini saya mengajak kita bersama-sama
merenungkan firman Tuhan, masih tetap berhubungan dengan mereka. Jadi pengikut Yesus yang setia. Kalau kita menjadi pengikut yang setia, otomatis iman rohani kita tetap kuat dan harus bangkit. Kalau rohani kita tidak bangkit, kapan kita menjadi umat Tuhan yang setia? Ya. Jadi hari ini kita bicara tentang menjadi pengikut Yesus yang setia. Ada beberapa faktor yang perlu untuk kita pahami. Ada beberapa faktor yang perlu untuk kita pahami dan mengerti dengan sungguh-sungguh sebagai gereja Tuhan, agar kita tetap menjadi pengikut Yesus yang setia, sekalipun proses hidup dan tata hidup tidak pernah sirna dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami. Apa faktor itu? Ya, supaya kita tetap menjadi umat Tuhan yang setia. Kita buka firman Tuhan, Efesus pasal yang pertama ayat ketiga dan 8. Efesus pasal pertama ayat ketiga dan 8. Ya, seyoknya sampai ayat ketiga, ayat yang ke-14 maksudnya. Efesus pasal pertama ayat ketiga hingga ayat ke-14. Tapi kita membaca ketiga hingga ayat ke-8 saja. Judul berikutnya kekayaan orang-orang yang terpilih. Ya, saya membaca ketiga Bapak Ibu ayat ke-4 hingga selesai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat keempat. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Tuhan, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Katakan amin. Saudara pun dikasih Tuhan, ini surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, supaya mereka yang sudah percaya kepada Kristus, supaya mereka yang sudah terpilih lepas dan menjadi umat Tuhan, supaya mereka tetap menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekalipun proses hidup, tantangan hidup itu pasti mereka hadapi juga. Tetapi Paulus tetap perhitungkan supaya mereka tetap menjadi umat Tuhan yang terus setia kepada Tuhan. Kenapa? Sudah barang tentu pasti ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang yang tetap setia kepadanya. Amin. Nah, karena itu sudah kasih Tuhan, ada beberapa faktor yang harus kita pahami dan mengerti dengan sungguh-sungguh. Di antaranya sudah kasih Tuhan, supaya kita menjadi umat Tuhan yang tetap setia. Nah, apa faktor itu? Yang pertama mengacu kepada ayat yang ketiga tadi yang berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudara kekasih Tuhan, faktor yang saudara harus mengerti dan pahami sebagai gereja Tuhan, supaya kita tetap jadi umat Tuhan yang setia di dalam mengiringi Tuhan, baik tua maupun muda, second proses hidup terus terjadi di kehidupan kita. Yang pertama saudara kasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa Allah telah menyediakan berkat rohani yang abadi bagi kita, seperti apa yang dikatakan ayat ketiga. Berbicara tentang berkat itu sebagikan dua, berkat jasmani dan berkat rohani. Sampai hari ini kita ada sebagaimana ada, saya percaya itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Berkat jasmani terus mengalir dari kehidupan kita, betul nggak?
Tetapi jangan lupa berkat itu tidak hanya berkat jasmani, tapi juga ada berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Berkat jasmani contohnya apa? Kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya uang, kita makan cukup dan sebagainya. Tapi berkat rohani itu berkat yang tidak kelihatan, tetapi itu kekal dan abadi adanya. Amin. Makanya Paulus pernah bilang begini, saudara dikasih Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 hingga ke-18. Tapi saya baca ke-18 bilang begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Pertanyaan saya, saudara dan saya itu lebih senang yang mana? Yang kelihatan atau tidak kelihatan? Halo? Ini kok suaranya apa karena tertutup semua ya? Saya juga nggak ngerti ya. Tapi kan cenderung manusia kita suka melihat berkat yang kelihatan, ya Pak ya? Ya. Kok melihat saya kok begini? Saya ini makhluk aneh atau apa? Sudah maksudnya kita seringkali senang jatuh berkat secara yang jasmani yang kelihatan. Tetapi Paulus berkata tadi, dia berkata kami lebih cenderung memfokuskan sesuatu yang tak kelihatan. Kenapa? Yang kelihatan itu kekal dan abadi. Jadi saudara dikasih Tuhan, faktor yang pertama yang saudara dan saya harus mengerti dan pahami supaya saudara tetap jadi umat Tuhan yang setia di dalam mengikuti Tuhan. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa Allah telah menyediakan berkat rohani, berkat yang abadi, berkat yang kekal bagi kita sekalian. Artinya apa? Artinya Allah telah menyediakan tempat perhentian yang kekal bagi kita. Di dalam surga kita diselamatkan dan kita dibebaskan dari penghukuman yang kekal. Antang-antang semua loh. Harusnya saudara berkata, Tuhan, aku punya berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan sediakan, yang itu abadi adanya. Sekalipun tidak kelihatan, tapi bagi orang yang percaya, dia pasti dapat hal itu. Amin. Begitu saudara kasih Tuhan. Sekalipun jumlah kita sedikit, tapi antusias lah saudara. Kenapa sih tuh? Saudara kasih Tuhan, saya tuh waktu itu kasih khotbah, waktu di dalam isolasi sendirian, saudara pengap, saudara kasih Tuhan. Apa saja susah, tapi saya berusaha untuk pelayanan supaya jemaat Tuhan sekali kita ketemu, tapi kita dapat saling menguatkan. Amin. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, dengan cepat ya. Saya dengan cepat membaca selanjutnya. Bagian yang kedua, faktor yang kedua yang harus kita mengerti dan pahami dengan sungguh-sungguh sebagai gereja Tuhan, agar saudara saya menjadi umat Tuhan yang tetap setia. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Bilang kiri kananmu, kita adalah umat dan pilihan Allah. Amin. Artinya apa? Artinya kita menjadi orang percaya dan pengikut Yesus itu bukan hanya kita semata, tapi Tuhan yang memilih saudara. Dia yang menentukan saudara menjadi umat pilihannya. Bukan karena maunya kita, tapi Tuhan turut bekerja di dalamnya. Saya bacakan ayat yang keempat dalam pasal pertama. Begini firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kemudian ayat yang lain dalam Yohanes pasal ke-15 ayat 16 berkata demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap dan seterusnya. Karena itu saudara kasih Tuhan, ketika kita mengerti bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, yang Allah yang telah menentukan saudara menjadi umatnya, karena itu jadilah umat Tuhan yang tetap setia, miliki hubungan yang dekat dengan Bapa, dan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian umat yang kudus serta menjadi umat Tuhan yang menghasilkan buah.
Saudara kasih Tuhan, luar biasa. Saudara satu harus bangga menjadi umat Tuhan. Bulan Desember tapi tidak salah, Kabupaten Purbalingga dengan kota-kota lain kalau tidak salah beberapa kota itu yang mengadakan pilkada, pemilihan kepala daerah. Saudara kasih Tuhan, orang yang menyalonkan dirinya untuk menjadi kepala daerah, ingin dipilih atau ingin disingkirkan, otomatis ingin dipilih. Makanya hari-hari ini mereka bergerilya. Cari apa? Hukum. Supaya apa? Supaya mereka dipilih. Untuk apa? Menjadi kepala bupati, apalagi gubernur, wali kota, apalagi RT. Yang sudah tahu sudah RT di bulan tanda belakang sampai demo-demo. Tapi mau pilih jadi gembala nggak perlu demo. Amin. Amin. Nggak perlu demo. Karena apa? Pelayan ini panggilan Tuhan. Ya. Kalau kita membiarkan lapangin Tuhan, kalau Tuhan sudah memilih, nggak bisa ditolak. Contoh Yunus dipilih Tuhan, tapi dia nggak taat, malah petaka nanti kehidupannya. Tapi kalau dia sudah dipilih Tuhan, pasti jadi. Sekalipun banyak tantangan, pasti Tuhan bela. Katakan diri kanan, Tuhan bela kita. Amin. Kita umat pilihannya loh. Kalau dia memilih kita, nggak dibela dia, untuk apa menjadi umatnya? Dia memilih saudara, dia juga siap membela saudara, siap memelihara hidup saudara, sekalipun kondisi hari ini, kondisi yang sangat-sangat boleh katakan tak mudah. Makanya saya berpesan kepada pengurus kemarin, saudara sebagai pendorong, sebagai penyemangat jemaat, jangan sampai saudara nggak berani datang ibadah. Saya ngelus dada sudah proses Tuhan. Kalau saudara usianya 60 tahun ke atas, nggak malu. Kalau saudara memang punya ada penyakit bawaan, saya malu. Tapi sehat walafiat, segar bugar. Ke pasar wani, ke tempat pariwisata wani, dolar-dolar wani. Tapi bumbunya aku ke gereja takut. Padahal di gereja sudah disiapkan cuci tangan, di tembok wisata cuci tangan, di tembok adonan cuci tangan. Hari Jumat tuh Sabtu pagi tuh sudah disemprot tuh alat penyemprot kita tuh sama tuh, disemprot semuanya semua sini. Kamar mandi atas bawah disemprot semua. Kalau ada orang lewat lalu dia ada permisi, jangan kena semprotan kita. Apa kurangnya sudah masuk Tuhan? Tapi kok masih ada yang takut? Saya sih maklum saja lah kalau ada yang. Tapi kalau sampai berbulan-bulan takut itu bahaya sudah masuk Tuhan. Amin. Amin. Bila kita jangan takut kebablasan. Repot sudah masuk Tuhan. Saya tuh paham begini. Saya usahakan firman Tuhan tidak lama sudah, tidak kayak tahun-tahun yang lalu. Ibarat itu 1 jam loh. Saya mau ingat dulu, jangan sampai kita tuh kayaknya dicekokin. Tapi kita tetap jaga jarak. Bukan lalu, hello, jam 6 kalian habis. Ya enggak, tetap jaga. Ini jaga protokol saya tetap dijaga, salaman juga salaman sehati begini saja cukup ya. Saudara perlu saya tahu. Maka dari itu Bapak Ibu yang sudah hadir berapa minggu ini pagi dan sore, misalnya pelayan Tuhan bilang teman-temanmu, yo makan di gereja, tapi diingatkan kalau usia muda 60 tahun ya bertahan dulu ya.
Kalau memang dia kondisinya agak kurang sehat, batuk, flu, dan sebagainya, di rumah aja dulu ya. Tapi kalau kamu masih sehat, segar bugar, masih awet muda, ayo berangkat gitu. Jangan takut, amin. Bilang begitu supaya mereka besok antusias mendaftar. Pokoknya setelah dibuka pendaftaran minggu depan sampai ini sudah langsung lagi tentang neraka sih, saya udah takut. Udah daftar dia sampai kewalahan, nih. Untuk kuota yang pertama pagi sudah penuh, kuota sore sudah penuh, minggu depan sudah tinggal catat sudah. Bahkan bisa kita usul lagi surat, ibarat kita bukan 2 kali, bisa 3 kali. Amin. Bisa 4 kali, amin. Oh, saudara harus aman. Amin. Karena banyak orang yang bukan jemaat kita tuh telepon, Pak boleh nggak ibadah? Sudah bukan jemaat, sudah masuk Pak, kita sudah ibadah, tapi sudah ingin ibadah, sudah lama. Mereka bukan jemaat sendiri, saudara. Mereka antusias, maka jemaat dia butuh pada kok aman-aman semua. Bila kira-kira kita harus semangat kok. Nah, jangan ketakutan, amin. Ayo, ingat jemaat Tuhan lain. Pembicaraan kita korban minggu banyak kok, ada wahendro, ada pekul. Nggak omius terus. Pagi omius nggak apa-apa, siang nggak lain, ya omius istirahat dulu. Apa? Banyak pembicaraan sekarang. Tenang saja, ya. Saya mau beritahu saudara, ketika saya 2 bulan di ruang isolasi, masuk sini, saudara saya nggak tahan. Saya meraung-raung. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini tempatnya aku rindukan, Tuhan. Aku rindu kata Tuhan. Di ruang isolasi saya berdoa buat anak-anak ada di rumah. Tuhan, aku nggak mau kondisi seperti ini terus. Aku mau bersama dengan jemaat, aku mau bersama Tuhan. Ini waktunya untuk kita bersama-sama, untuk kita terus mengeluarkan. Waktu sudah singkat. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, sudah sekian tahun dengan Tuhan. Sampai ada firman Tuhan berkata begini, yang terdulu akan kemudian yang punya terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Hari-hari ini banyak orang yang tadinya betul-betul mengenal Kristus, tapi sekarang dia cinta Tuhan. Semua cepat lebih berbahagia. Makin setia kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan rindukan bagi kita. Yang ketiga, faktor yang ketiga sudah kasih Tuhan yang harus kita ingat dan harus kita pahami agar kita menjadi umat Tuhan yang setia. Sekalipun hari-hari ini memang proses hidup terus terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga sudah kasih Tuhan, kita harus mengerti dan pahami bahwa kita adalah umat yang telah ditebus. Yang pertama tadi yang kita pahami karena ada berkat yang abadi, berkat yang kekal dan sediakan. Yang kedua karena kita umat pilihan Tuhan. Lalu yang ketiga karena kita adalah umat yang telah ditebus oleh darah Kristus. Artinya saudara manusia berdosa, tapi sudah dibenarkan. Kita menjadi umat yang betul-betul menjadi umat yang diperkenan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 17, pasal pertama 17 hingga 19 dan seterusnya. Bilang seperti ini saudara dikasih Tuhan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, kamu warisi dari nenek moyangmu dan seterusnya. Nah, saudara kasih Tuhan, bahkan di dalam ayat yang lain bilang seperti ini. Dalam satu dalam Efesus pasal pertama ke-7, ayat ke-7 bilang begini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia dan seterusnya. Amin. Karena itu saudara kasih Tuhan, ketika kita mengerti dan memahami bahwa kita ini adalah umat yang tertebus oleh darah Kristus, mari kita terus hidup untuk takut akan Tuhan. Amin. Semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hidup yang kita jalan hari ini, Tuhan sudah tebus kita semuanya. Amin. Karena itu saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus yang Dia sudah berikan bagi kita. Ketika kita paham yang pertama, dua, dan ketiga, saya percaya second proses hidup terus terjadi kehidupan kita tidak bisa kita hindari. Tapi saya percaya engkau akan dimampukan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Yang keempat, yang terakhir,
Yang keempat, saudara kasih Tuhan, ketika kita mengerti bahwa kita adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan, dan kita mengerti bahwa Tuhan sudah berkorban bagi kita, nah, supaya kita tetap menjadi umat Tuhan yang setia dan Tuhan, yang keempat, kita harus mengerti bahwa kita sebagai gereja Tuhan punya tugas dan tanggung jawab ketika kita ada dalam dunia ini. Apa tugas kita? Kita membaca dalam firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan seterusnya. Kali itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan seterusnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi dari kata lain, kita punya tugas, yaitu untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi untuk mengabarkan Injil atau Injil Kerajaan Allah, supaya setiap orang boleh mendengarkan kabar itu dan mereka pun boleh percaya dan diselamatkan. Tugas apa ini? Tugas kita sekalian. Ketika engkau mengerti bahwa kita dan sebagai gereja Tuhan yang sudah dipilih Tuhan punya tugas dan tanggung jawab, maka jangan sia-siakan selagi kita ada dalam dunia ini. Hidup kita harus menjadi apa? Saksi-saksinya Tuhan. Oh Pak, saya nggak bisa ngomong. Ada bapak-bapak. Tuhan nggak suruh kita banyak ngomong. Tuhan mau supaya kesaksian hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Amin. Hari-hari ini sudah kasih Tuhan, banyak orang yang ada kesusahan secara ekonomi. Melalui kehadiran saudara-saudara bisa menguatkan. Yang kena dampaknya ini kan bukan kita tahu. Semua orang, bahkan berapa ratus negara mengalami hal yang sama. Indonesia masih bersyukur sampai sekarang masih bisa berjalan ekonominya, sekalipun harus berjuang pemerintah. Amin. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, biarlah engkau ketika ada dalam dunia ini harus menjadi saksinya Tuhan. Sebab itulah tugas kita sebagai gereja Tuhan. Oleh karenanya, dalam ibadah kita pagi hari ini berhubungan dengan tema kita, supaya kita mengerti beberapa hal ini, supaya kita tetap menjadi umat Tuhan yang setia. Saya tahu tidak mudah memang ketika saya ngomong seperti ini, tidak mudah untuk melakukan prakteknya. Tapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa dan kita pasti mampu. Amin. Amin. Jadi Bapak dan Saudara kasih Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang pagi hari ini yang dapat saya sampaikan bagi kita sekalian. Saya rindu supaya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Proses hidup sebagai orang percaya tidak dapat kita hindari. Karena itu kita harus ingat keempat hal yang tadi supaya kita tetap setia dalam Tuhan. Apa keempat hal tadi di atas? Yang pertama, kita adalah umat yang telah Tuhan sediakan berkat secara rohani bagi kita. Amin. Lalu yang kedua, kita harus mengerti bahwa kita adalah umat yang dipilih. Yang ketiga, kita harus mengerti dan pahami bahwa kita adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Yang keempat, kita harus mengerti dan pahami bahwa kita adalah umat Tuhan yang punya tugas dan tanggung jawab dalam dunia, yaitu bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Nah, kita bersama-sama batu-batu. Kita akan pujian mengatakan seperti wanita mengurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Katakan sekali lagi seperti
Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Setiap kita yang hadir pagi hari ini, saya tidak tahu persis apa beban dan pergumulan yang Bapak hidup, yang Bapak Ibu hadapi. Mungkin kau menghadapi masalah ekonomimu, mungkin kau menghadapi masalah dalam rumah tanggamu, kesehatanmu, bahkan mungkin dalam kehidupan rohanimu. Secara manusia kau berkata, aku tidak sanggup menghadapinya. Tetapi kalau kau masih ada sampai hari ini, percayalah, itu tandanya hidupmu ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Hanya firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita tetap menjadi pengikut Yesus yang setia. Sekalipun proses hidup terus terjadi, tapi percayalah, ada berkat yang abadi Tuhan berikan buat kita. Engkau umat pilihan Tuhan, dan engkau adalah umat yang telah ditebus oleh darah Kristus. Dan engkau punya tugas ketika ada dalam dunia ini untuk menyaksikan tentang kasih Tuhan bagi dunia ini, supaya dunia mendengar tentang Injil Kristus, supaya orang pun boleh mengalami lawatan kasih Tuhan. Dan pagi hari ini, angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berselesai, telah berhenti untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Tapi firman Tuhan telah kami dengar pagi hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu bertumbuh, berbuah, berakar dalam hidup kami, membuat kami bangkit dalam Tuhan. Apa yang kami alami pagi hari ini, dan itu mendorong kami untuk tetap setia dalam Tuhan, dan mendorong kami untuk tetap menjadi umat Tuhan yang mau tetap menyaksikan dan kasih Tuhan, supaya hidup kami dalam dunia boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat Tuhan hari pagi ini, yang lemah dikuatkan, yang susah berikan kehiburan, memakai peran rohani beri kemenangan, yang kekurangan dicukupkan, bahkan Tuhan yang bangun kemunduran mulai hari ini terus bangkit dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaan usaha sidang jemaat Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, supaya terus mereka melibatkan Tuhan, supaya apa mereka lakukan dibuat berhasil. Anak-anak kami yang masih sekolah juga Tuhan yang memberkati dan mencukupkan segala biaya sekolah, supaya mereka bisa mengikuti proses belajar di rumah masing-masing dengan kemampuan yang pada Tuhan. Terima kasih Bapak, jemaat Tuhan yang masih dihantui oleh ketakutan dan kecemasan untuk ibadah, kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya minggu yang akan datang roh ketakutan kecemasan diangkat oleh Tuhan, dan jemaat Tuhan boleh mengikuti jam-jam ibadah dengan sukacita, dan kami tetap ada dalam perlindungan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, ibadah kami nanti sore juga Tuhan yang memimpin dan kuasa kudus-Mu, supaya ibadah kami berjalan dengan baik, dan setiap hamba-Mu yang dipercaya untuk melayani dapat melayani kekuatan daripada kuasa Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah dan sore, supaya tidak ada yang Tuhan Yesus membatalkan, tetapi semua bisa hadir, dan setiap kursi yang dipersiapkan selalu penuh dengan orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan kami Gunung Padang, 5 generasi tentang kasih-Mu, supaya tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan sedang kami akan pulang. Kami tuntunan Tuhan ke dalam Tuhan, supaya setiap kami boleh pulang tiba di rumah dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita akan pulang dari berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang kuasa kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan, di lawan Tuhan kita sepakat berkata bersama-sama, amin.